Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kemampuan berpikir nalar matematis dan self-efficacy melalui model pembelajaran core atau connecting, organizing, reflecting, dan extending pada siswa SMA. Yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ayu Kania Dewi dengan NPM 1921510616 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Suatu negara dapat berkembang dan maju berawal dari kesuksesan dalam bidang pendidikan, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan bangsa karena dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Matematika yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan dimaksudkan untuk membekali siswa agar memiliki keterampilan dalam berpikir logis, kritis, sistematis, analitis, kreatif, dan inovatif, serta mampu bekerja sama sebagaimana peran pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 dalam Nugroho Tahun 2019. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam matematika dapat memiliki keterampilan yang tinggi. Dalam hal ini, daya abstraksi, analisis permasalahan, dan penalaran logika. Menurut Samina dan Nisa tahun 2018, kemampuan penalaran matematis yaitu kemampuan menghubungkan permasalahan-permasalahan ke dalam suatu ide atau gagasan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Brody dan kawan-kawan tahun 2010 menyatakan bahwa penalaran matematika adalah menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang dimiliki dan mengatur ulang pengetahuan yang didapatkan. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin dengan mengaitkan konsep-konsep sebelumnya untuk menarik kesimpulan yang logis. Lalu yang kedua, self-efficacy merupakan bentuk keyakinan atau kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya. Lalu yang ketiga, model pembelajaran core merupakan model pembelajaran yang menerapkan 4 hal dalam prosesnya, yakni menghubungkan atau connecting, mengorganisasikan atau organizing, merefleksikan atau reflecting, dan memperluas atau extending. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa SMA melalui model pembelajaran core. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan self-efficacy siswa SMA melalui model pembelajaran core. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik serta teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan dijadikan sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran matematika yang kedepannya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematis dan menumbuhkan self-efficacy pada diri siswa melalui model pembelajaran core. Lalu untuk manfaat yang praktis, yang pertama, manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pembelajaran matematika. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, kemampuan penalaran matematis. Kemampuan merupakan kata benda yang berasal dari kata mampu yang berarti kuasa atau bisa atau sanggup dalam melakukan sesuatu, sehingga kemampuan dapat diartikan
kesanggupan atau kecakapan. Anissa et al. 2013. Sadik 2004 mendefinisikan penalaran sebagai suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Menurut Sumarwo, dalam Sumartini tahun 2015, indikator kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, menarik kesimpulan yang logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. 6. Merumuskan lawan contoh. 7. Mengikuti aturan inferensi. Memeriksa validitas argumen. 8. Menyusun argumen yang valid. 9. Menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematika. Adapun indikator penalaran matematis menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 50 tahun 2004 dalam Fitriana et al. 2018, antara lain, jika peserta didik mampu 1. Mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dan pernyataan, memeriksa kesohihan atau suatu argumen, dan yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Lalu yang kedua ada self-efficacy. Bandura dalam Subaidi tahun 2016 menyatakan bahwa self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengorganisasi dan menyelesaikan sebuah tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi self-efficacy seseorang. Yang pertama, pengalaman keberhasilan seseorang di waktu sebelumnya. Yang kedua, pengalaman keberhasilan orang lain. Yang ketiga, persuasi verbal. Yang keempat, kondisi fisiologis dan kondisi emosional. Selanjutnya, efikasi terdiri dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada magnitude, lalu strength, dan general. Untuk magnitude, dimensi ini berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas sesuai kesulitan tugas yang akan diselesaikan. Jika masalah atau tugas seseorang diatur menurut tingkat kesulitan tertentu, maka self-efficacy-nya akan dibagi menjadi tugas-tugas yang mudah, sedang, dan sulit sesuai dengan batas kemampuan. Dimensi ini mempengaruhi pilihan tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan tugas berdasarkan keyakinan. Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi akan berusaha menyelesaikan tugas yang diterima meskipun tugas tersebut tergolong tingkat sulit. Sedangkan seseorang dengan self-efficacy yang rendah akan menghindari tugas yang berada pada tingkatan yang sulit. Lalu untuk dimensi yang kedua yaitu strength. Dimensi ini berkaitan dengan kekuatan keyakinan seseorang terhadap kemampuan. Seseorang dengan self-efficacy yang kuat cenderung pantang menyerah dan meskipun menghadapi kendala akan tetap tangguh dalam mengembangkan usahanya. Sebaliknya, seseorang dengan self-efficacy yang lemah cenderung mudah terguncang terhadap hambatan kecil saat menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir yaitu dimensi general. Dimensi ini terkait dengan keluasan bidang tugas yang dilakukan. Ketika mengatasi atau memecahkan masalah maupun tugas, sebagian orang memiliki keyakinan yang terbatas terhadap kemampuannya pada aktivitas dan situasi tertentu. Sementara sebagian lainnya menyebar ke berbagai aktivitas dan situasi yang lebih bervariasi. Selanjutnya, model pembelajaran connecting, organizing, reflecting, dan extending atau core. Miller et al. Dalam Maftuhah et al. Tahun 2017 mengungkapkan bahwa model pembelajaran core merupakan model pembelajaran yang dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan kemampuan berpikir reflektif siswa karena menggunakan metode diskusi dan melibatkan siswa.
Sohimin dalam Fitriyah Asadani tahun 2019 menyebutkan langkah-langkah dalam model pembelajaran core, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, menyampaikan materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan menghubungkan dengan materi yang baru kepada siswa. Membimbing siswa untuk mengorganisasikan ide-ide agar memahami materi, membagi siswa secara heterogen dalam beberapa kelompok, mengarahkan siswa untuk memikirkan kembali, mendalami dan menggali informasi yang sudah didapat dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar kelompok. Lalu yang terakhir, membimbing siswa untuk mengembangkan, memperluas, menggunakan, dan menemukan melalui tugas individu yang diberikan. Model pembelajaran core memiliki beberapa keunggulan, seperti yang dikatakan Belladina dalam Mujahidin dan Santoso tahun 2016. Model tersebut melatih siswa untuk bekerja sama melalui diskusi kelompok sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah dengan tujuan bersama, serta di sisi lain siswa lebih kreatif karena mereka lebih menentang dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian metodologi, ada beberapa bagian. Yang pertama metode penelitian, yang kedua sumber data, lalu teknik pengumpulan data, analisis data, instrumen penelitian, waktu dan tempat. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Indrawan dan Yuniawati tahun 2017 menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengarah pada diperolehnya penjelasan atas penerapan teori secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian dalam mengumpulkan informasi dan datanya melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya, yang merupakan penelitian terdahulu yang terkait untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam Yuniawati tahun 2020. Kemudian menurut Syaibani dalam Azizah tahun 2017, studi kepustakaan adalah segala usaha untuk dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya untuk sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari literatur yang relevan seperti artikel-artikel nasional maupun internasional yang telah disesuaikan dengan fokus yang akan diteliti. Dalam menghimpun data dan penelitian ini, sumber data yang digunakan dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer, Yuniawati 2020 menyatakan, sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber primer pada penelitian ini berupa beberapa artikel nasional dan internasional seperti pengaruh model pembelajaran kuantum berbantuan software Wingium terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Lalu yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem solving (POYA) untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa materi peluang kelas 11 SMA. Lalu yang ketiga, pengaruh bahan ajar berbasis kontekstual teaching and learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMA oleh Agria Septiani Mulbasari dan Nora Surmelasari tahun 2018. Kemudian ada beberapa dan masih banyak lagi untuk sumber data primer. Kemudian untuk sumber data sekunder, Yuniawati 2020 menyatakan sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Sumber sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini berupa beberapa artikel nasional dan internasional seperti yang pertama, kemampuan penalaran matematis dan model pembelajaran connecting, organizing, reflecting, extending oleh Konita et al. Tahun 2019. Lalu ada komparasi efektivitas model pembelajaran atau core dan STAD
ditinjau dari kemampuan koneksi dan penalaran matematis oleh Nan Mumpuni dan Listiani tahun 2017. Kemudian ada masih banyak lagi artikel-artikel nasional dan internasional. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Indrawan dan Yuniawati tahun 2017 menyatakan bahwa secara umum, teknik pengumpulan data yang paling populer adalah observasi atau pengamatan partisipatif, wawancara, studi dokumentasi untuk menghimpun data kata atau teks atau gambar atau foto. Teknik tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa teknik turunannya sesuai kondisi yang dihadapi peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan sebelum peneliti melakukan analisis data agar sumber data yang diperoleh memenuhi standar yang ditetapkan. Agar memperoleh data yang akurat, dan peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yuniawati tahun 2020. Yaitu yang pertama, editing. Nah, editing merupakan proses pemeriksaan atau memeriksa kembali data yang diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan makna antara satu sama lain. Lalu yang kedua, organizing, di mana proses ini merupakan proses mengorganisir data yang diperoleh berdasarkan kerangka yang diperlukan. Pada tahapan ini akan dilakukan pengelompokan terhadap sumber data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu seperti berupa artikel-artikel dari berbagai jurnal. Sumber data berupa artikel yang telah diperoleh dari berbagai jurnal akan dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Selain itu, peneliti akan merorganisir atau mengelompokkan sumber data sesuai variabel penelitian yang saling berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Lalu yang ketiga adalah finding, di mana proses ini merupakan proses menganalisis terhadap hasil organisasian data berdasarkan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Pada tahapan ini, peneliti akan dilakukan analisis lanjutan terhadap sumber data atau artikel-artikel dari berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, yang telah diperoleh dan diorganisir sebelumnya. Lalu yang keempat ada analisis data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu digunakan penulisan adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deduktif. Yuniawati 2020 menyatakan bahwa deduktif yakni proses dalam pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus. Pada teknik ini, peneliti akan menganalisis fakta-fakta dari objek penelitian agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus penelitian, yaitu kemampuan penalaran matematis, self-efficacy, dan model pembelajaran core. Lalu yang kedua, induktif. Yuniawati tahun 2020 menyatakan bahwa induktif merupakan proses pengambilan kesimpulan dari situasi yang bersifat khusus menuju hal-hal yang abstrak atau pengertian yang bersifat umum. Pada teknik ini, peneliti akan menganalisis suatu kesimpulan pada objek penelitian untuk mendapatkan pengertian yang bersifat umum sesuai dengan fokus penelitian. Lalu yang kelima adalah instrumen penelitian. Indikator penalaran deduktif menurut Sujadi Kusumaningrum tahun 2017, yang pertama menyusun bukti terhadap kebenaran solusi, mampu memberikan kesohian suatu argumen, mampu menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Indikator penalaran induktif menurut Aji dan Rostika dalam Kusumaningrum 2017 sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengajukan dugaan, lalu mampu melakukan manipulasi matematika, dan mampu menemukan sifat atau pola untuk menganalisis suatu situasi matematika. Lalu yang terakhir, waktu dan tempat. Waktu penelitian adalah kapan dan lamanya penelitian berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian yaitu tempat di mana sebenarnya penelitian ini dilakukan, dan di mana penelitian menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Maret sampai dengan Mei
dan bertempat di SMA Negeri 3 Majenang. Adapun jadwal kegiatan penelitian disajikan pada tabel, di mana untuk tabelnya itu berisi pengajuan judul pada bulan Maret, bimbingan proposal bulan April, seminar proposal bulan Mei. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.